Halo guys, perkenalkan nama gue William Alsat Efraim dari Universitas Trisakti, jurusan akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis? Tapi saya ingin menekankan lagi penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis. Jadi teman-teman, komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan untuk menciptakan peluang dan keberhasilan dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Di zaman yang semakin maju dan modern ini, kehidupan berbisnis semakin mudah untuk dilakukan. Ini terjadi karena peluang keberhasilan bisnis juga mulai meningkat seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah, serta penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis yang sering sekali digunakan adalah media sosial atau yang sering kita sebut medsos. Nah, jika merujuk kepada pengertian media sosial, maka penggunaan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, Pet, Twitter, aplikasi media lainnya yang menjalankan berbagai fungsi strategi komunikasi bisnis. Namun, menggunakan media sosial dalam kegiatan bisnis hingga mendapatkan pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang signifikan ternyata tidaklah mudah. Seorang pebisnis harus mampu menghindari berbagai hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis. Seperti yang pertama, ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Lalu, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer. Yang ketiga, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. Yang keempat, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Yang kelima, alokasi dana. Yang keenam, mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Yang ketujuh, lambatnya koneksi internet. Terus yang kedelapan, permasalahan integrasi teknologi. Yang kesembilan, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual secara online. Yang kesepuluh, kurangnya tingkat keamanan di dalam transaksi secara online. Setelah berbagai hambatan yang telah saya sebutkan tadi dapat diatasi, maka dampak komunikasi tidak efektif dalam komunikasi bisnis akan dapat dihindari, sehingga pengaruh media sosial atau efek media sosial pada komunikasi bisnis menjadi sangat besar. Sebentar saya akan menjelaskan berbagai penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu membangun jaringan. Perkembangan media sosial di Indonesia sudah berlangsung dengan sangat cepat. Begitu juga pertumbuhan ekonomi dan bisnis juga meningkat setiap tahunnya. Ketika pembisnis sudah memulai memiliki bisnis yang berkembang, tentu sangat diperlukan jaringan yang luas untuk membangun bisnisnya. Nah, disinilah peran dalam penggunaan media sosial dibutuhkan. Media sosial cepat dan mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Tentunya akan semakin mudah membuat komunikasi dapat dilaksanakan dengan lebih intens. Ketika komunikasi dijalankan dengan intens, tentunya jaringan yang dibangun akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memperlebar bisnis. Yang kedua, menerima informasi dari konsumen. Pengaruh budaya dalam komunikasi bisnis tentunya tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena budaya juga memiliki suatu ikatan di dalam diri konsumen untuk menentukan barang atau produk yang akan digunakan. Misalnya saja, di daerah Sumatera Utara yang memiliki beragam budaya seperti budaya Karo, budaya Melayu dan sebagainya tentu akan mempengaruhi perkembangan bisnis. Ketika pembisnis membuka bisnis fashion di bidang Melayu atau Karo, maka dapat dipastikan bisnis tersebut akan berjalan dengan lancar. Disinilah pengguna media sosial dilibatkan untuk menerima informasi mengenai budaya. Kesukaan, keinginan, atau berbagai informasi lainnya akan dicari konsumen. Contohnya, penggunaan seperti membuat jejak pendapat pada suatu aplikasi media sosial. Dampak negatif dari media sosial pada bisnis hanya berupa rentannya transaksi yang disalahgunakan atau rentannya konsumen menjadi korban penipuan. Sedangkan dampak negatif komunikasi bisnis yang dilakukan secara konservatif seperti langsung mengunjungi kolega, langsung mengunjungi konsumen, dan sebagainya tentu membuat pengeluaran atau biaya pemasaran menjadi lebih besar. Ini berarti ketika pembisnis mampu berbisnis dengan etika komunikasi di media sosial yang baik dan benar, maka penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis menjadi salah satu cara untuk memperkecil pengeluaran atau biaya pemasaran.
Yang keempat, media sosial menjadi media iklan. Penggunaan media sosial kini telah menjadi salah satu tempat iklan yang paling favorit. Selain karena biaya murah, iklan di media sosial juga lebih mampu untuk menjangkau konsumen dari berbagai tempat dan usia. Hanya saja, iklan pada media sosial cenderung memiliki konten negatif ketimbang iklan yang dilakukan pada media TV atau media cetak yang pemasangannya lebih diawasi. Iklan yang kami maksud adalah iklan yang seharusnya tidak pantas atau tidak pantas di kalangan remaja maupun anak-anak, seperti iklan game dewasa, iklan produk kecantikan bagi wanita dewasa, hingga iklan alat kontrasepsi yang menggunakan model dewasa. Iklan ini tentunya berdampak negatif di sosial media. Lalu sosial media cocok untuk pembisnis pemula. Komunikasi bisnis yang menggunakan media sosial sangat cocok untuk pembisnis dengan kategori pemula yang belum memiliki berpengalaman tentang bisnis. Ketika pembisnis pemula belum memiliki modal yang besar untuk melakukan pemasaran, belum memiliki jaringan yang luas hingga belum memiliki konsep usaha yang baik, maka dengan menggunakan media sosial semuanya menjadi terselesaikan. Penggunaan media sosial bagi pembisnis pemula bisa kita lihat. Misalnya seseorang pengguna Facebook menawarkan berbagai produk barang bekas, produk elektronik, produk makanan atau kue, hingga produk fashion melalui timeline Facebooknya, dan itu dapat tidak dipungut iklan. Penggunaan media sosial untuk menciptakan brand awareness sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan media tertentu. Ini biasa dilakukan ketika produk masih baru dalam tahap promosi pada pembisnis yang ingin melihat tanggapan konsumen dan menginginkan agar konsumen dapat mengetahui produk tersebut. Contoh, untuk meningkatkan brand awareness melalui media sosial adalah dengan membuat berbagai postingan tentang sebuah produk secara berkesinambungan, baik dengan menggunakan medsos spesialis, komunitas ataupun grup medsos, sehingga membuat website berbasis SEO atau Search Engine Optimization, yaitu biar di-search sama orang, biar muncul yang di paling atas gitu guys. Demikianlah video yang bisa gue sampaikan. Semoga video yang mengenai media sosial di dalam komunikasi bisnis bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih guys sudah menonton video gue. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Dah.